Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita berhenti sebentar dan bermimpi apa nasib bangsa ini jika anak-anak kita tumbuh bukan dengan didikan yang tepat? Atau pernahkah kita berpikir apa masa depan negeri ini jika generasi mudanya sudah mulai kehilangan niat untuk belajar dan menuntut ilmu? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak butuh jawaban sekarang, tapi patut kita renungkan bersama. Sebab pendidikan bukan sekedar soal datang ke sekolah, mengerjakan tugas selalu pulang, membawa niat. Pendidikan jauh lebih dari itu. Ia adalah jalan untuk membentuk karakter, membangun masa depan, dan menyiapkan anak-anak kita agar siap menghadapi kehidupan. Kita semua berada di sini, bagaimanapun kita masing-masing berperan sebagai guru, murid, orang tua, atau anggota masyarakat, pasti akan merasakan betapa besar pengaruh pendidikan dalam kehidupan. Pendidikan mungkin dapat membuka pintu yang semula tertutup dan bisa menerbangkan seseorang dari kemiskinan menuju kesempatan besar. Tapi di pihak lain, keadaan di lapangan masih menyedihkan. Masih banyak anak-anak di pelosok negeri yang harus berjalan jauh sehari-hari hanya agar mereka bisa belajar. Ada juga keluarga yang harus menunggu bayang-bayang anaknya karena terkendala biaya. Dan di tengah kesemrawutan semuanya, para guru masih terus berjuang dengan fasilitas yang tidak memadai. Ki Hajar Dewantara pernah berpesan, "Ing ngarsa sing tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani." Di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pesan itu sederhana, tetapi makna mendalam, bahwa mendidik bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang memberi contoh, menumbuhkan semangat, dan menjadi pendorong bagi orang lain untuk maju ke depan. Dari pesan tersebut ada 3 hal penting yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama, setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Yang kedua, kualitas pendidikan menentukan arah masa depan Indonesia. Dan yang ketiga, perubahan dalam dunia pendidikan harus dimulai dari diri kita sendiri dengan cara kita berpikir, bersikap, dan berbuat. Saudara-saudara, menurut data UNESCO tahun 2024, lebih dari 4 juta anak di Indonesia putus sekolah. Angka ini bukan hanya sekedar data, tapi juga cerminan dari mimpi yang berhenti dan potensi yang terabaikan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, berdasarkan hasil survei PISA tahun 2023, kemampuan literasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Itu berarti generasi penerus kita belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Apakah ini bangsa yang kita inginkan untuk anak cucu kita? Tentu saja tidak. Karena tanpa pendidikan yang kuat, bangsa ini akan mudah goyah dan tertinggal. Sebagian orang mungkin berkata, untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Tahu banyak sarjana yang menganggur? Pernyataan itu memang sering kita dengar dan sepintas terlihat benar. Namun, mari kita lihat kenyataan di lapangan. Di tengah kemajuan teknologi dan di era digital saat ini, justru pendidikanlah yang menjadi bekal utama untuk bertahan. Lihat peristiwa aktual ketika pandemi melanda. Banyak sektor lumpuh, tetapi mereka yang berpendidikanlah dan mampu beradaptasi dengan teknologi tanpa bisa bertahan, bahkan berkembang. Itu artinya
pendidikan yang gagal, melainkan sistem dan pola pikir kitalah yang harus terus diperbarui agar selaras dengan perkembangan zaman. Saudara-saudara yang saya banggakan, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Guru menyalakan lentera ilmu, orang tua menanamkan nilai, pemerintah menyediakan jalan, dan kita masyarakat memastikan cahaya itu terus menyala. Maka hari ini, mari kita bergerak, mari kita bantu anak-anak di sekitar kita untuk terus sekolah. Mari kita dukung para guru yang terus berjuang di pelosok negeri. Mari kita jadikan belajar sebagai budaya, bukan hanya sekedar kewajiban. Karena masa depan bangsa tidak ditentukan oleh kekayaan alam kita, tapi oleh seberapa sungguh-sungguh kita mendidik generasi penerusnya. Mari kita wujudkan cita-cita Ki Hajar Dewantara, menciptakan manusia merdeka, berilmu, dan berkarakter. Dengan pendidikan, Indonesia akan berdiri tegak, bukan hanya di mata dunia, tetapi juga di hati rakyatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.